Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alef Faizal Rafamel. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Saya di Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Saya berada di kelas Public Relation 3H. Nah, di sini saya akan membahas nih materi komunikasi persuasif terhadap CSR atau Corporate Social Responsibility. Tetapi sebelum saya membahas ke sana, saya akan membahas dulu nih pengertian dari komunikasi persuasif dan CSR. Nah, pertama, komunikasi persuasif ialah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, ataupun perbuatan seseorang sehingga sesuai dengan apa yang kita harapkan atau komunikator harapkan. Sedangkan CSR adalah singkatan dari Corporate Social Responsibility, yaitu yang memiliki tanggung jawab sosial yang merupakan komitmen perusahaan untuk ikut serta meningkatkan kesejahteraan komunitas di sekitarnya. Jelas terlihat bahwa CSR ini adalah bentuk tanggung jawab sosial sebagai komitmen dari kepedulian perusahaan terhadap publiknya, sesuai kesanggupan perusahaan sendiri. ISO atau International Organization of Standardization sebagai induk organisasi standarisasi internasional, dia membuat guidance atau petunjuk tentang CSR ini. ISO membuat ISO 26000 yang memiliki pokok-pokok penting dalam adanya CSR ini, yaitu tanggung jawab yang harus ada, yaitu pertama, pengembangan masyarakat, kedua, konsumen, ketiga, praktek kegiatan institusi yang sehat, keempat, lingkungan, kelima, ketenagakerjaan, keenam, hak asasi manusia, dan yang terakhir, organisasi pemerintahan. Bentuk CSR ini juga ada beberapa macam, yaitu pertama ada ekonomis. Ekonomis adalah bentuk CSR yang paling mendasar. Bentuk ekonomis ini perusahaan untuk bertanggung jawab atas kesejahteraan pekerjanya yang juga menghasilkan produk berkualitas bagi para pelanggannya. Selain itu, perusahaan juga harus bertanggung jawab dalam pembayaran pajak terhadap negara. Yang kedua adalah CSR di bidang hukum, yaitu tanggung jawab terhadap hukum yang berlaku merupakan salah satu bentuk dari CSR, di mana perusahaan harus melakukan CSR sesuai dengan konstitusi yang berlaku di tiap-tiap negara. Kalau di Indonesia ada undang-undang yang mengatur CSR, yaitu Undang-Undang Dinas Tenaga Kerja, Disnaker. Nah, tetapi jika perusahaan tersebut ingin sertifikasi yang lebih high, dia harus mengikuti anjuran dari ISO. Selanjutnya, ada di bidang filantropis. Filantropis adalah bentuk CSR di mana perusahaan membantu kegiatan yang diselenggarakan masyarakat, baik institusi, kelembagaan, organisasi, dengan secara sukarela. Misalnya perusahaan memberikan sokongan dana atau menjadi sponsor atau menyediakan akomodasi atau penyedia logistik untuk mendukung kegiatan relawan, korban bencana alam, kegiatan pendidikan, program vaksinasi. Nah, kalau kampus-kampus ini termasuk di filantropis nih karena dia di dalam kegiatan pendidikan. Nah, sangat penting adanya ini karena di filantropis ini hal yang paling banyak perusahaan itu disorot dalam bidang CSR. Kemudian ada jejaring sosial. Memperhatikan dan bertindak baik dalam jejaring sosial masyarakat adalah bentuk dari CSR. Dalam menjalankan perusahaan, tidak boleh hanya mengejar keuntungan saja, namun harus memperhatikan dampak yang terjadi pada masyarakat, sumber daya, serta lingkungan yang terimbas. Nah, kita juga harus berkontribusi nih untuk masyarakat sekitar, jadi tidak ada yang dirugikan. Nah, kesimpulannya adalah kenapa sih komunikasi persuasif itu penting digunakan dalam CSR. Dari mulai internal saja nih, kita harus meyakinkan pimpinan nih terhadap program yang kita buat. Nah, untuk menjalankan program CSR, karena keaktifan CSR ini adalah salah satu cara mempromosikan perusahaan kita di mana-mana saja lah.
di sosial media, di lingkungan sekitar, bahkan di pemerintahan juga termasuk. Nah, kita juga di program CSR tidak menjangkau daerah sekitar perkotaan saja. Di CSR ini juga menjangkau ke daerah pelosok, ke hutan-hutan adat, ke lembaga-lembaga adat, ke pelosok-pelosok hutan juga harus dijangkau. Nah, karena kita menjangkau orang-orang di sana yang kita notabene-nya kita jarang berkomunikasi dengan mereka dan mereka pun juga tertutup, kita sangat penting adanya komunikasi persuasif karena kita juga harus mengerti etika dan kita harus memahami pemikirannya. Nah, CSR officer juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan prima, terutama di komunikasi persuasif, karena kita harus mengerti dan mencoba membuat orang itu mengerti terhadap tujuan kita. Nah, makanya itu CSR dan komunikasi persuasif tidak bisa dipisahkan. Nah, sebelum saya menceritakan manfaat-manfaat dari CSR, kita saksikan saja cuplikan dari video beberapa kegiatan CSR yang ada di Provinsi Riau. Nah, seru bukan CSR? Jadi, CSR itu kita juga terjun langsung ke lapangan, tidak hanya memantau saja. Manfaat-manfaat CSR ini sangat dirasakan oleh perusahaan. Kenapa? Karena CSR saya akan menyebutkan 5 saja deh manfaatnya. Pertama, meningkatkan reputasi dan citra baik perusahaan. Kedua, mendapatkan persepsi baik tentang perusahaan yang bertanggung jawab pada masyarakat, investor, pemerintah, pelanggan, dan perusahaan-perusahaan. Ketiga, membangun hubungan baik antar berbagai pihak. Keempat, ada mempermudah terjalinnya kerjasama dengan berbagai pihak. Yang terakhir adalah mempermudah mengembangkan perusahaan di era globalisasi. Mantap gak? Nah, sekian saja nih materi yang saya sampaikan. Maaf kalau ada salah kata dan salah ucapan. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.